Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya berdiri di hadapan Anda hari ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua tentang satu akhlak mulia yang menjadi kunci utama kebahagiaan dan kekuatan hati seorang mukmin, yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa jika kita ingin ditolong, jika kita ingin mendapatkan pendampingan dari Allah, maka kita harus menggunakan dua alat, yaitu sabar dan sholat. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sabar. Hakikat sabar. Sabar bukanlah sekedar pasrah atau menyerah tanpa usaha. Sabar dalam menahan diri, sebuah upaya keras untuk mengendalikan nafsu dan gejolak hati. Sabar adalah menahan tiga hal, yaitu yang pertama, menahan lisan dari mengeluh, mencela takdir, atau mengucap kata-kata kotor saat ditimpa kesulitan. Dua, menahan anggota badan dari berbuat maksiat, memukul, atau merusak diri saat marah atau putus asa. 3. Menahan hati dari rasa marah yang berlebihan, putus asa, atau membenci ketetapan Allah. 3. Medan ujian sabar. Sabar itu tidak tunggal. Ia terbagi dalam 3 medan pertempuran dalam hidup kita, di mana kita dituntut untuk bersabar. 1. Sabar dalam ketaatan. Sabar ala ta'ah. Ini adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah meskipun terasa berat bagi nafsu. Contohnya, sabar bangun dari tidur nyenyak di pagi hari untuk menunaikan sholat subuh. Sabar menahan diri dari lapar dan haus selama sebulan penuh saat Ramadan. Sabar untuk selalu menjaga lisan dari ghibah dan berkata jujur. Seringkali kita mudah menjalankan ibadah di awal, tetapi butuh kesabaran luar biasa untuk menjadikannya istiqomah. 2. Sabar menjauhi maksiat. Sabar anil maksiyah. Ini adalah sabar yang paling sulit, yaitu menahan diri dari segala godaan dosa yang terasa nikmat dan menggiurkan. Contohnya, sabar menundukkan pandangan ketika kita melihat sesuatu yang haram. Sabar menolak peluang korupsi atau mengambil hak orang lain.
meskipun kesempatan itu ada di depan mata. Sabar menahan amarah yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan zalim. 3. Sabar menghadapi musibah. Sabar alal musibah. Ini adalah sabar yang paling dikenal, yaitu ketika kita ditimpa musibah, kehilangan, kegagalan, atau ujian ekonomi. Kuncinya pada saat pertama kali musibah datang, kita wajib bersabar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sabar itu adalah pada benturan pertama. Hadis riwayat Bukhari. Kita harus meyakini bahwa musibah bukan berarti Allah membenci, namun itu adalah kasih sayangnya untuk membersihkan dosa dan meninggikan derajat kita. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Keutamaan orang yang sabar. Lalu, apa yang Allah janjikan bagi hambanya yang mampu mengamalkan 3 jenis sabar ini? Yang pertama, mendapatkan cinta dan pendampingan dari Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Siapa yang didampingi oleh Zat yang Maha Kuasa, siapa lagi yang dapat mencelakainya? 2. Pahala tanpa batas. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Jika pahala ibadah lain dibatasi, pahala sabar diberikan sebesar-besarnya. 3. Jalan menuju surga. Sabar adalah ciri khas penghuni surga. Mereka masuk surga karena kesabaran mereka. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sabar sebagai pakaian hidup kita. Ketika kita merasa berat untuk taat, bersabarlah. Ketika kita digoda untuk maksiat, bersabarlah. Dan ketika kita ditimpa musibah yang menyakitkan, bersabarlah. Dan yakin bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.